Maka setelah kita memahami itu, kita juga harus paham, setelah kita memahami bahwasanya kita ingin menjadi Muslim thinker yang sifatnya adalah selalu merenung tentang apa yang harusnya kita lakukan. Tidak ikut-ikutan terseret, tidak ikut-ikutan terbawa-bawa dengan kebiasaan dan dengan sikapnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Tentunya kita harus paham bahwasanya ketika wabah corona sedang terjadi, menjaga pikiran itu penting. Karena kesehatan ini harus kita jaga, imun kita harus jaga, metabolisme kita harus jaga, karena salah satu di antara perkara yang sangat efektif untuk menolak virus yang datang kepada tubuh kita itu apabila kita memiliki imun yang baik dan metabolisme yang baik. Imun yang baik dan metabolisme yang baik itu bukan hanya datang dari makanan dan minuman yang bervitamin, tetapi juga melalui pola pikiran yang sehat. Dan pola pikiran yang tenang, karena sehat itu kan dua kalau kata para dokter. Kalau bukan pola pikir, ya pola makan. Kalau kata orang Jawa ditambahi, kakean pola. Nah itu kalau kita kan dua. Pola pikir dengan pola makan. Maka tidak ada manfaatnya terlalu signifikan kalau kita menjaga minuman, menjaga makanan, dan vitamin untuk menjaga tubuh kita. Tapi pikiran kita ketakutan. Makanya kemudian kita harus berusaha memberikan atmosfer ketenangan pada pikiran kita supaya kita ketika menghadapi wabah virus corona ini tidak buru-buru kita dalam kondisi kalut sampai membebani pikiran. Karena pikiran kalau terlalu terbebani, syaraf akan menjadi tegang dan penyebab dan pemicu penyakit itu kalau pikiran kita terlalu berat. Makanya kita akhirnya dapati orang gila, kenapa banyak makan yang basi di tong sampah tapi mereka sehat? Karena sesungguhnya pola pikiran mereka yang tenang. Makanya kita juga ingin bahwasanya pola pikiran kita tetap tenang, pola pikiran kita tetap sehat, dan salah satunya adalah kita harus mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang saya dengarkan di dalam setiap video-video mereka ketika menyikapi masalah ini, supaya pikiran kita tetap tenang, supaya pikiran kita tidak dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan, sampai akhirnya menjadikan pikiran yang terlalu berat itu menjadi pemicu penyakit dan kita khawatir. Kalau pikiran sudah berat, syaraf sudah tegang, ketika virus datang akhirnya menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pikiran ini harus tetap terjaga dalam relnya supaya kita dalam kondisi yang tenang. Makanya ada sebuah riwayat yang saya baca. Tapi memang saya belum ngecek secara detail tentang riwayat ini. Tapi riwayat ini tentunya cocok untuk menjadi renungan. Ada seorang nabi yang melihat satu wabah masuk kepada satu kampung. Lalu nabi itu berkata, kemana engkau wabah akan pergi? Saya akan menyapa kepada satu kampung. Saya akan menyapa kepada satu kampung. Lalu nabi itu bertanya, berapa orang yang kamu akan cabut wahai wabah ketika memasuki kampung itu? Saya akan mencabut 1000 orang nyawanya. Lalu wabah itu masuk kepada kampung tersebut, setelah beberapa saat wabah itu keluar dari kampung itu. Dan Nabi itu mengetahui ternyata yang meninggal dunia hingga mencapai 5000. Maka Nabi itu berkata, engkau katakan akan mencabut nyawa 1000 orang yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa kami mendapati 5000 orang yang meninggal dunia? Maka wabah itu berkata, sesungguhnya aku mencabut dengan wabahku ini 1000 orang. Wahai Nabinya Allah. Adapun 4000 orang yang meninggal dunia bukan karena aku, tapi ketakutan merekalah yang membunuh mereka secara berlebihan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya harus berpikir tetap tenang, walaupun ini tidak menafikan ikhtiar. Bukan berarti ketika kita menenangkan pikiran kita, terus kemudian kita pergi kemana-mana, terus pergi ke mall, ke pusat perbelanjaan, tidak memperhatikan bagaimana kita harus social distancing, nah itu tidak. Tapi ketenangan itu penting, walaupun ikhtiar tetap wajib dan harus maksimal kita berikan di dalam melewati masa-masa berat ketika melewati wabah corona ini. Maka ada 10 hal yang kita ingin sharing. Ada 10 poin yang kita ingin sharing pada kesempatan ini supaya ini bisa menenangkan pada kehidupan kita melewati wabah corona. Yang pertama yang kita harus pahami adalah kita harus beriman kepada takdir. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita ini kecuali semuanya telah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kejadian yang remeh sampai kejadian yang besar
kecuali semuanya telah didetailkan oleh Allah di dalam pencatatan apapun yang terjadi pada kehidupan manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai daun yang jatuh pun di atas muka bumi, maka sesungguhnya tidak ada satu daun yang jatuh di atas muka bumi ini kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang menyebabkan daun itu jatuh, berapa kekuatan angin yang menyebabkan daun itu rontok, di mana daun itu jatuh, dan berapa lama tanah itu menguraikan daun tersebut sampai dia menyatu menjadi unsur tanah, semuanya telah diatur oleh Allah. Kalau urusan daun yang jatuh pada kehidupan kita ternyata tidak lepas dari takdir Allah yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya bagaimana dengan wabah? Wabah ini pun merupakan bagian yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kemudian kita sudah beriman bahwasanya setiap mukmin ketika dia paham rukun iman salah satunya beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk, maka kehidupan kita bersahaja. Dan fungsinya takdir itu membuat kehidupan hati kita tetap tenang. Kalau dapat sesuatu, maka dia tidak akan terlalu bergembira, terlalu sangat. Kalaupun dia luput dari sesuatu, dia tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena semua itu telah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita menyikapi wabah corona, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memahami iman kepada takdir, sebagaimana perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, saya khawatir hati kita akan sempit, dada kita akan merasa sesak ketika kita tidak mampu menerjemahkan setiap kejadian ini merupakan bagian dari takdir Allah yang sudah ditetapkan olehnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua terjadi karena sebab dan pasti ada hikmahnya. Dan itu pasti Allah akan berikan dalam kehidupan kita sebagaimana Allah tidak pernah mendolimi setiap makhluk dan setiap hambanya. Saya ingin sharing sedikit. Saya ini punya seorang teman saya punya seorang sahabat. Ada satu musibah yang dia peroleh ketika beliau menjadi ustadz muda di salah satu pondok pesantren. Sampai akhirnya beliau pada satu kesempatan, beliau ngajak salah satu santri untuk membeli satu barang di pinggir kota. Keluar dari pondok menaiki motor. Dan ketika menaiki motor, qadarullah kecelakaan. Jatuh berdua dari motor tersebut dan santri yang beliau ajak langsung meninggal di tempat. Beliau ketika meninggal, padahal beliaunya dalam kondisi selamat, hanya lecet-lecet saja. Maka beliau kemudian betul-betul menyesali takdir yang berjalan dan menimpa pada kehidupan beliau. Sampai akhirnya beliau itu mengurung dirinya di sebuah kamar, lalu beliau menyalahkan dirinya terus-menerus. Coba kalau saya tidak ngajak dia, coba kalau saya tidak di pondok, coba kalau saya tidak jadi ustadz, coba kalau tidak ada motor, coba kalau saya tidak membeli barang, coba kalau saya tidak ke pinggir kota. Semua pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Dan akhirnya ketika dada itu sesak, maka dia mengurung diri dan menyalahkan dirinya terus. Sampai akhirnya tidak melakukan aktivitas apapun. Walaupun saya tahu orang tua dari santri yang meninggal itu sudah meridhoi dan tahu bahwasanya kejadian itu tidak lepas dari takdir Allah. Disinilah kita akhirnya belajar. Inilah fungsinya iman. Iman itu bukan hanya mengatur sholat kita, tapi fungsinya iman yang harus kita perhatikan, rukun kita kepada Allah tidak akan sempurna dari rukun yang pertama sampai kita mengkorelasikan itu dengan rukun yang terakhir, yaitu iman kita kepada takdir. Kalau kita sudah paham semua berjalan karena takdir, semua pemberitaan yang bertubi-tubi menceritakan tentang corona bermacam-macam, sampai saya itu bingung untuk membedakan mana yang hoax dan mana yang tidak hoax. Baru tadi pagi saya diberitahu katanya pintu tol sudah ditutup, sudah tegang duluan, sudah mikir bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi ternyata Masya Allah, kejadian itu akhirnya menjadikan kita ini kalau terus digempur dengan pemberitaan, dan kita tidak pernah tahu mana itu yang hoax dan mana yang tidak hoax, lalu kita tidak punya iman kepada takdir, maka kita akan menjadi sempit dadanya. Maka kita kemudian akan menjadi tidak bersahaja ketika kita memandang dan melewati wabah corona ini. Maka yang pertama, wajib bagi kita untuk mengkondisikan semua yang terjadi tidak pernah lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
viewer yang semoga Allah rahmati, saya teringat dulu ketika ibu saya meninggal dunia pada waktu ibu saya mendapatkan serangan jantung. Ketika mendapatkan serangan jantung, saya mendapati ibu akhirnya meninggal dunia dalam serangan jantung itu. Sempat terfikir oleh saya ketika mendapati ibu saya meninggal dalam serangan jantung itu, ada bisikan-bisikan yang mulai ada di dalam dada saya itu. Coba kalau saya bawa ibu ke rumah sakit, coba kalau saya bawa ibu ke Jakarta, coba kalau dipasang ring, coba kalau dibawa ke Singapura. Nah, semuanya itu ada. Tapi semuanya ditutup dengan sebuah kata yang saya tanamkan kepada hati saya. Semua sudah terjadi karena takdir Allah. Kalaupun dibawa, kalaupun dioperasi, dan kalaupun dipasang ring, kalau Allah menakdirkan hari itu meninggal dunia pun akan meninggal dunia. Dan akhirnya hati saya menjadi lapang dan menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.